Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Wahyuni dari Universitas Jambi akan memaparkan Learning Journal 2 mengenai materi kompeten dan harmonis. Adapun proses pembelajaran yang dilakukan ada dua, yaitu asinkronus, di mana pembelajaran dilakukan secara mandiri, memahami dan menyimak materi mengenai kompeten dan harmonis, serta mengerjakan evaluasi yang terdapat dalam modul. Selanjutnya, pembelajaran juga dilakukan secara sinkronus, yaitu tatap muka secara daring bersama dengan pelatih atau tutor serta seluruh peserta pelatihan, di mana tutor akan mengulas kembali materi, berdiskusi, dan berinteraksi serta berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dengan sesama peserta pelatihan lainnya. Materi substansi yang pertama yang dibahas mengenai kinerja yang berakhlak, yaitu kompeten, di mana ASN dituntut sebagai seseorang yang profesional. Setiap ASN harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian ASN juga terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik untuk melayani publik, dan ASN memiliki etika profesional dan harus tunduk pada perilaku yang berakhlak. Untuk meningkatkan kompetensi dirinya, seorang ASN perlu untuk selalu melakukan pengembangan mandiri, karena perubahan pasti terus terjadi dan tantangan yang selalu berubah. Kemudian berbagai teori pembelajaran seperti berbasis internet dapat mendukung untuk pengembangan diri seorang ASN. Dan seorang ASN bisa menggunakan konsultan atau menggunakan jejaring informal dan memanfaatkan para pakar untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan kompetensi bidangnya, dan juga turut mengikuti komunitas-komunitas online yang membangun jejaring konektivitas sehingga dapat belajar melalui dalam jaringan. Kemudian dalam aspek nilai kompeten, seorang ASN hendaknya juga membantu orang lain belajar dan melakukan kerja terbaik, di mana hal ini bisa dilakukan dengan transfer pengetahuan, melakukan sosialisasi di ruang istirahat, atau keterlibatan dalam forum terbuka, serta memberikan karya terbaik dengan berkontribusi pada pengetahuannya, dan juga menghasilkan karya-karya dan menghidupkan nilai-nilai ASN. Kemudian nilai ASN selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai harmonis. Keberagaman bisa menjadi tantangan, tapi persatuan penting dalam sebuah keberagaman. NKRI dibentuk melalui penggabungan suku di Nusantara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sehingga ada berbagai etika publik dan kode etik profesi yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, di mana ini merupakan refleksi dari nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan, serta ASN dapat diharapkan mewujudkan perilaku menjadi pelayan publik yang baik ketika berkuasa ataupun berwenang sesuai dengan peranannya, dan menyadari bahwa jabatan itu adalah amanah. Lalu bagaimana seorang ASN membangun budaya harmonis? Budaya harmonis penting dengan cara menciptakan suasana dan tempat kerja yang positif, serta berdampak pada produktivitas organisasi. Seorang ASN bisa menerapkan budaya lingkungan kerja yang harmonis dengan mengidentifikasi potensi disharmonis yang ada di instansi pekerjaannya, seperti mungkin perbedaan bahasa atau perbedaan suku, dan kemudian hal itu dirancang strateginya sehingga didapatkan cara untuk mengharmoniskan lingkungan kerja, rekan-rekan kerja, sehingga tercipta budaya dan lingkungan yang kondusif, positif, dan produktif. Terima kasih.